Matahari belum sepenuhnya menyentuh ujung jendela ketika Resti perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Udara masih dingin dan sunyi, seolah waktu juga belum siap untuk mulai bergerak. Resti duduk sejenak di tepi ranjang, membenarkan letak selimut yang tadi melorot ke lantai, lalu melirik suaminya yang masih tertidur lelap dengan posisi menyamping, wajahnya menghadap ke arah tembok. Wajah Wisnu tenang saat tidur, nyaris seperti anak kecil yang tak punya beban. Meski demikian, Resti tahu persis bahwa sang suami memang tipe yang santai dalam banyak hal, kadang terlalu santai. Tapi itu bukan masalah besar baginya. Setidaknya, selama ini, ia selalu mampu mengisi kekosongan tanggung jawab yang suaminya lewati dengan caranya sendiri. Dengan langkah ringan, ia menyusuri koridor pendek menuju dapur. Rumah ini tidak besar, tapi cukup nyaman. Tipe rumah sederhana yang mereka tempati sejak tahun pertama pernikahan, hasil warisan dari orang tua Wisnu. Rumah itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu kecil yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Tidak mewah, tidak pula terlalu sempit. Hanya saja, sejak beberapa bulan terakhir, rumah itu terasa lebih penuh karena kehadiran Bu Wati, ibu dari Wisnu, yang tinggal bersama mereka. Resti menyalakan lampu dapur, kemudian mulai mempersiapkan sarapan. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, ia akan memasak 2 macam menu. 1 untuk dirinya dan Wisnu, 1 lagi khusus untuk Bu Wati yang memiliki banyak pantangan. Bukan karena alasan medis, tapi karena selera lidahnya yang tidak bisa ditawar-tawar. Sambil mengiris bawang dan menyalakan api di kompor, Resti teringat pada pekerjaannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan, memegang posisi strategis sebagai manajer senior. Gajinya jauh di atas rata-rata. Tapi hampir tak ada yang tahu soal itu, kecuali dirinya sendiri dan atasan terdekatnya. Bahkan Wisnu pun hanya tahu bahwa istrinya bekerja di kantor biasa. Itu semua pilihan Resti. Ia ingin tetap membumi dalam rumah tangganya, tak ingin segala sesuatu berubah hanya karena ia punya penghasilan lebih. Kadang ia bertanya-tanya, apa jadinya kalau Wisnu tahu semua penghasilannya? Apakah suaminya akan bangga, minder, atau malah merasa tak berguna? Tapi itu semua hanya pertanyaan di kepala. Tak pernah ia biarkan tumbuh jadi perdebatan. Suara pintu kamar terbuka membuat Resti menoleh. Wisnu berjalan perlahan ke dapur, mengucek matanya sambil menguap lebar. "Udah bangun?" tanya Resti lembut, sambil menuangkan air ke dalam cangkir. Wisnu hanya mengangguk, lalu duduk di kursi makan. "Kopi, ya." Resti tersenyum. "Udah aku siapin. Nggak pakai gula, kayak biasa." "Thanks," ujar Wisnu pelan, kemudian menyesap kopi panas itu. Momen pagi mereka selalu sederhana. Tak banyak kata, hanya rutinitas kecil yang seperti benang, merangkai hari-hari menjadi satu kesatuan utuh. Setelah beberapa menit, Resti menyusul Wisnu duduk. Ia mengusap lengannya sendiri, mencoba menghangatkan tubuh yang belum sepenuhnya terjaga. "Kayaknya aku pulang agak malam nanti. Ada meeting tambahan," ujarnya pelan. Wisnu mengangguk tanpa melihat ke arahnya. "Ya udah, hati-hati aja." Tak ada pelukan atau kecupan pagi. Tapi Resti tak pernah mempermasalahkan itu. Ia bukan tipe yang haus akan ekspresi cinta. Baginya, perhatian kecil seperti tidak mengganggu waktu tidurnya, atau sekadar menyisakan kopi, sudah cukup sebagai tanda kasih. Setelah sarapan siap, Bu Wati keluar dari kamar. Rambutnya sudah disanggul rapi, wajahnya selalu terlihat siap memerintah. Resti menyambutnya dengan senyum yang tulus. "Pagi, Bu." "Pagi," jawab Bu Wati, lalu menatap meja makan. "Masaknya apa hari ini?" "Sayur bening bayam, tempe goreng, sama sambal terasi, Bu." Bu Wati duduk sambil mendengus pelan. "Sambalnya jangan terlalu pedas.
Ya. Perut ibu nggak kuat. Iya, Bu. Udah saya buat lebih ringan dari biasanya, jawab Resti lembut. Setelah itu, tak banyak percakapan. Resti membiarkan mereka sarapan bersama, sementara ia beranjak ke kamar mandi untuk bersiap ke kantor. Di balik cermin, ia menatap pantulan wajahnya. Riasannya ringan, rambut disanggul rapi. Wajahnya tetap berseri, meski beberapa garis halus mulai muncul di sudut mata. Pagi selalu membuat Resti merasa utuh. Ada sesuatu yang damai dalam memulai hari dari awal, dalam melihat hidup perlahan menyala kembali. Ia menikmati perannya sebagai istri, menantu, sekaligus wanita karir. Sesekali, ia memang merasa lelah, terutama saat tuntutan di rumah terasa bertumpuk, dan pekerjaan di kantor menuntut fokus lebih. Tapi Resti terbiasa mengatur segalanya. Ia tahu batasnya, tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Ia sudah hidup dengan tanggung jawab sejak muda, dan itu menjadikannya kuat, meski ia jarang menyadarinya sendiri. Hari itu, ia melangkah keluar rumah dengan tas kerja di tangan, memberi ciuman cepat di pipi Wisnu, kebiasaan yang tak pernah ditanggapi, tapi juga tak pernah ditolak. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab Wisnu setengah hati. Bu Wati hanya mengangguk tanpa menoleh. Di kantor, Resti menjelma jadi pribadi yang berbeda. Tegas, percaya diri, dan dihormati. Ruangan kerjanya menghadap ke taman kecil, membuat suasana selalu sejuk di mata. Di sana, ia memimpin tim dengan bijak, menyelesaikan laporan kompleks, dan menangani klien besar yang percaya pada kemampuannya. Namun ia tetap sederhana. Penampilannya rapi tapi tak mencolok, gaya bicaranya tenang namun lugas. Bahkan, rekan-rekannya sering menyangka bahwa Resti berasal dari keluarga biasa, tanpa tahu latar belakangnya yang sebenarnya cukup berada. Selama jam istirahat, Resti duduk sendirian di kantin, menyantap salad buah dan membaca laporan keuangan klien. Ia tidak terlalu suka berkumpul untuk bergosip. Bukan karena angkuh, tapi karena waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tak memberi nilai tambah. "Bu Resti," sapa seorang rekan kerja. Resti menoleh dan tersenyum. "Iya, ada apa?" "Klien dari tim A minta reschedule meeting sore nanti. Katanya dia kena macet parah." "Baik. Tolong atur jadwal ulang, tapi jangan terlalu malam. Aku ada kerjaan rumah juga." "Oke, Bu." Resti mengangguk dan kembali fokus pada pekerjaannya. Hingga petang menjelang, ia kembali ke rumah dengan langkah ringan, meski tubuh mulai lelah. Di teras, Wisnu sedang duduk sambil memegang ponsel. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. Resti tak ambil hati. Ia menyapa seperti biasa, dan masuk ke rumah. Di dapur, ia kembali memasak, membersihkan piring, mengepel lantai yang kotor, dan mencuci pakaian. Semua itu ia lakukan tanpa keluhan, seolah tubuhnya telah terlatih menjalani dua peran sekaligus. Hingga malam benar-benar larut, barulah ia membaringkan diri di samping Wisnu yang sudah tertidur lebih dulu. Dalam gelap, ia menatap langit-langit kamar, sambil berpikir. Hidup ini tentang kesabaran. Kadang cinta tidak selalu datang dengan pelukan dan kata manis. Tapi aku percaya, semua yang kulakukan hari ini akan jadi pijakan untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Dan dengan harapan itu, matanya perlahan terpejam. Matahari sudah tinggi ketika Resti membuka jendela kamar. Udara segar pagi itu langsung menyergap masuk, membawa aroma embun yang tersisa di daun. Hari Minggu biasanya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu, terutama karena ia bisa sedikit melambat dari ritme hari kerja. Tapi tak berarti ia bisa bermalas-malasan. Ada banyak hal yang harus dibereskan di rumah, dan sejak kehadiran Bu Wati, jadwal akhir pekannya jadi lebih padat dari biasanya. Wisnu masih tertidur. Sejak semalam ia asyik bermain game di ponselnya hingga larut.
Resti hanya mengingatkan sekali sebelum tidur, dan setelahnya membiarkan sang suami menikmati dunianya sendiri. Ia bukan tipe istri yang cerewet, meski kadang dalam hati kecilnya, ia merindukan perbincangan sederhana sebelum tidur, atau sekadar tanya kabar hari ini. Setelah selesai membereskan tempat tidur dan melipat selimut, Resti turun ke dapur. Langit-langit rumah mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Cat mengelupas, pojok langit-langit sedikit retak. Ia sempat berpikir untuk merenovasi, tapi kemudian mengurungkan niat. Baginya, rumah ini masih cukup layak, dan masih banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Pagi itu ia memutuskan untuk memasak soto ayam, makanan kesukaan Wisnu. Ia memotong bawang, menumis bumbu dengan telaten, memastikan aroma gurih keluar sebelum memasukkan kaldu. Wangi soto yang hangat perlahan memenuhi seluruh rumah. Tapi entah kenapa, sejak beberapa waktu terakhir, hal-hal kecil yang biasanya terasa hangat, kini seperti tak lagi dihargai seperti dulu. Resti sempat melirik ke ruang keluarga, di mana Bu Wati duduk dengan handuk melilit di kepala sambil menonton sinetron pagi. Sorot matanya tajam seperti biasa, seolah selalu siap menangkap kesalahan kecil untuk dikoreksi. "Masak soto?" tanya Bu Wati tanpa menoleh dari layar TV. "Iya, Bu. Sekalian bikin sambal rawit juga," jawab Resti sambil tersenyum. "Kalau bisa, kuahnya jangan terlalu kental. Ibu nggak suka kalau rasanya nyegrak." "Iya, Bu. Sudah saya encerkan." Bu Wati hanya mengangguk kecil. Tak ada kata pujian, tak ada terima kasih. Tapi Resti tak mempermasalahkannya. Ia sudah terlalu terbiasa. Bagi Bu Wati, seorang menantu memang harus melayani tanpa perlu mengharap balasan apapun. Dan bagi Resti, bersikap baik tak perlu selalu dilihat orang. Setelah meja makan tertata rapi, Resti membangunkan Wisnu. Laki-laki itu menggeliat malas, mengerang pelan sebelum akhirnya membuka mata. "Sayang, ayo makan dulu. Soto udah siap," ajak Resti lembut. Wisnu hanya mengangguk kecil lalu menyambar handuk, menuju kamar mandi tanpa kata. Tak ada pelukan, tak ada ciuman pagi seperti di tahun pertama pernikahan mereka. Entah siapa yang mulai, tapi kebiasaan itu perlahan hilang. Dulu, hal-hal kecil seperti itu terasa penting. Kini, seakan tak lagi relevan dalam rutinitas mereka yang kian sunyi. Di meja makan, mereka bertiga duduk bersama. Hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk, dan sesekali batuk kecil dari Bu Wati yang terdengar. Resti duduk paling ujung, menuang kuah ke piring Wisnu, menyiapkan tisu untuk mertuanya. "Sotonya enak," kata Wisnu, singkat. Resti tersenyum. "Alhamdulillah. Aku pakai kaldu ayam kampung yang kemarin beli di pasar." Bu Wati menyahut, "Tapi sambalnya terlalu pedas. Ibu udah bilang jangan pedas." "Oh, maaf, Bu. Saya pikir tadi udah pas." "Lidah kamu mungkin tahan, tapi ibu ini beda. Udah umur. Lain kali tolong dengar, ya." Resti mengangguk sambil tetap tersenyum. Dadanya sedikit sesak, tapi ia telan semuanya dengan soto dan air putih. Setelah sarapan, Resti membersihkan meja, mencuci piring, lalu mulai menyapu rumah. Wisnu sudah kembali ke kamarnya, entah bermain game atau scroll media sosial. Bu Wati juga kembali ke depan televisi, kini menonton sinetron dengan volume sedikit lebih keras. Di tengah aktivitasnya, Resti memandangi rak kecil di ruang tamu. Ada beberapa foto pernikahan mereka yang dibingkai rapi. Dalam foto itu, Wisnu tampak tersenyum lebar, memeluk pinggang Resti dengan penuh bangga. Foto-foto itu dulunya membuat hati Resti hangat. Tapi sekarang, ada semacam rasa asing yang pelan-pelan menyelinap di baliknya. Resti menghela napas. Ia bukan sedang sedih, hanya mulai menyadari bahwa hubungan itu berubah bukan karena satu kejadian besar, tapi karena serangkaian hal kecil yang dibiarkan begitu saja. Menjelang sore,
Resti duduk di halaman rumah, menikmati semilir angin sambil membaca buku. Ia selalu menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Menurutnya, itu penting. Meski hanya setengah jam duduk diam, tanpa suara, tanpa permintaan, tanpa perintah. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kamar terbuka. Wisnu keluar sambil mengenakan pakaian santai dan sendal. "Sayang, aku mau main sebentar sama teman-teman." "Ya," ucapnya. "Main kemana?" "Ke rumah Andre. Mau futsal terus ngopi bentar." "Nggak lama kok." Resti mengangguk, meski dalam hatinya sedikit berat. Ia baru saja selesai bersih-bersih rumah, dan berharap bisa duduk berdua, menikmati teh sore bersama suaminya. Tapi ia tak ingin menghalangi. "Oke, hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam." Wisnu hanya tersenyum kecil, lalu melangkah keluar. Resti menatap punggungnya hingga hilang di balik pagar. Laki-laki memang begitu. Suara Bu Wati terdengar dari dalam rumah. Kalau udah nyaman, mulai lupa pulang. "Untung kamu sabar." Resti hanya membalas dengan senyum. Kata-kata mertuanya itu lebih terasa sebagai sindiran daripada empati. Tapi ia tetap memilih diam. Malam harinya, rumah kembali sunyi. Resti menyiapkan makan malam untuk 2 orang, dirinya dan Bu Wati. Wisnu belum pulang. Ia tak mengirim kabar, tak juga menjawab pesan singkat. Resti duduk sendiri di meja makan, sementara Bu Wati makan di depan TV. Di momen seperti ini, kesepian terasa sangat nyata. Resti tahu ia tak sendiri secara fisik. Tapi ada jarak yang tak terlihat, perlahan tumbuh, dan makin tak terjangkau. Namun meski begitu, dalam benaknya belum ada sedikit pun niat untuk mengeluh. Ia hanya ingin terus melakukan yang terbaik. Karena ia percaya, selama ia berbuat baik, Tuhan tidak akan tinggal diam. Setelah membereskan semua peralatan makan, mencuci piring terakhir, dan menyapu lantai, Resti akhirnya kembali ke kamar. Ia membuka buku catatan kecil di meja, lalu menulis. "Hari ini masih sama. Aku berharap esok lebih baik. Jika tidak, aku akan tetap baik-baik saja." Ia menutup buku itu perlahan, mematikan lampu kamar, lalu merebahkan diri di atas kasur yang dingin. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut pagi, tenang, tapi menyimpan dingin yang menusuk tanpa disadari. Resti masih bangun paling awal, mengurus rumah, memasak, membersihkan, bahkan memastikan air hangat tersedia untuk Bu Wati sebelum beliau keluar dari kamar. Tapi ada sesuatu yang berubah, tak kasat mata tapi terasa menusuk. Suara yang mulai menurun nadanya, tatapan yang mulai tak hangat lagi, dan diam yang semakin panjang. Pagi itu, Resti memasak nasi goreng dan telur mata sapi. Menu sederhana tapi biasa jadi favorit Wisnu. Ketika ia letakkan piring itu di meja, Wisnu hanya menoleh sebentar, lalu mendesis. "Telurnya kurang mateng. Aku kan gak suka bagian putihnya masih goyang begitu," katanya tanpa menatap Resti. Resti terdiam sebentar. Ia ingat jelas bagaimana dulu Wisnu suka telur setengah matang. Tapi sekarang, rupanya selera itu berubah. Atau mungkin, hatinya yang berubah. "Oh, maaf. Nanti aku goreng ulang." "Nggak usah. Aku pesen aja lewat aplikasi. Males makan beginian." Ia lalu berdiri, mengambil ponsel, dan berjalan ke ruang tamu. Resti hanya bisa berdiri mematung di dapur, menatap piring nasi goreng yang masih mengepul. Tangannya menggenggam erat spatula. Rasanya seperti ada yang mengeras di dadanya. Tapi ia menahan air mata itu. Lagi. Tak lama setelah itu, Bu Wati keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat tak begitu segar. Resti segera menghampiri dan membantunya duduk. "Ibu mau teh manis hangat?" tawarnya lembut. "Kalau kamu bikin teh, airnya jangan dari termos yang semalam. Rasanya udah hambar. Panasin ulang di panci aja, biar nggak anyep." "Iya, Bu."
Saya panasin sekarang. Resti melangkah ke dapur tanpa membantah, meskipun dalam hati ia tahu, air panas di termos itu baru diganti sejam lalu. Tapi ia memilih tak membela diri. Setelah menyeduh teh, ia menyuguhkannya ke Bu Wati, lalu duduk tak jauh darinya, melipat cucian sambil sesekali mencuri pandang ke arah mertuanya yang kini sibuk dengan ponsel. Kadang ia bertanya-tanya, mengapa hubungan mereka terasa semakin berjarak. Dulu, meskipun tak pernah hangat, setidaknya ada rasa hormat yang saling ditunjukkan. Kini, Resti merasa seperti hanya bayangan dalam rumah itu. Ia ada, tapi seolah tak dihitung. Siang hari, Resti baru saja selesai mencuci ketika suara Bu Wati menggema dari ruang tamu. "Resti, mana handuk ibu yang warna biru?" Resti segera menuju ruang tamu, tangan masih basah. "Lagi dicuci, Bu. Kemarin kan sempat basah kena cipratan kuah. Kamu itu kalau nyuci, jangan semua disikat sekaligus. Handuk aja nggak ada yang bisa dipakai sekarang. Apa susahnya sih mikir keperluan orang lain?" Suara Bu Wati meninggi. Resti menggigit bibirnya, mencoba tidak menunduk agar air matanya tak langsung tumpah. Ia tahu dirinya tak salah, tapi ia juga tahu, membela diri hanya akan membuatnya disalahkan 2 kali lipat. "Saya ambilin handuk lain dulu, ya Bu. Sekalian bawa bedak dan minyak kayu putih. Bikin pusing lihat kamu mondar-mandir nggak selesai-selesai kerjaannya." Sore hari, Wisnu pulang kerja dengan wajah lelah. Resti sudah menyiapkan teh hangat dan cemilan di meja. Tapi alih-alih duduk di meja makan, Wisnu malah langsung menuju kamarnya, hanya menyahut pelan ketika disapa. "Mas, teh hangatnya udah aku siapin. Taruh aja di meja. Aku mau istirahat." Pintu kamar tertutup. Resti berdiri beberapa saat, memandangi pintu itu dengan dada yang kosong. Dulu, Wisnu akan langsung mencium pipinya, bertanya apakah ia sudah makan, memeluknya sejenak meski hanya sebentar. Kini, tak ada. Bahkan teh hangat itu pun tampak seperti benda asing di rumah mereka. Malam harinya, Resti diam-diam menangis di kamar mandi. Air keran yang mengalir menjadi satu-satunya saksi bisu. Ia tak ingin Wisnu mendengarnya. Ia tak ingin Bu Wati tahu. Ia hanya ingin menyampaikan isi hatinya kepada dirinya sendiri, tanpa harus menjelaskannya pada siapapun. Beberapa hari kemudian, suasana makin terasa aneh. Wisnu mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, atau ketemu klien. Tapi Resti tahu, pekerjaan Wisnu bukan jenis pekerjaan yang menuntut lembur terus-menerus. Ia pernah bekerja di bidang yang sama, dan ia tahu betul ritmenya. Tapi Resti tak pernah menuduh. Ia hanya diam. Yang membuatnya lebih terpukul bukanlah larutnya Wisnu pulang, tapi perubahan sikapnya yang dingin. Tatapan mata yang tak lagi meneduhkan, sentuhan yang tak pernah lagi hadir. Bahkan makan malam pun kini sering mereka lewati tanpa percakapan. Hanya suara sendok dan garpu, dan kadang, dengusan Bu Wati yang mengeluh tentang hal-hal remeh. Suatu malam, Resti sedang menyetrika pakaian di ruang tengah ketika ia mendengar obrolan dari kamar Wisnu dan Bu Wati. Suaranya cukup pelan, tapi dinding rumah mereka tak begitu tebal. Masakannya mulai nggak karuan. Ibu sampai enek makan di rumah sendiri. Ya udahlah, Bu. Namanya juga dia bukan orang dapur. Orang kerja aja belum tentu, apalagi jadi istri. Ibu heran kenapa kamu dulu ngejar-ngejar dia banget. Banyak kok perempuan lain yang lebih bisa jaga rumah. Resti terdiam. Tangannya berhenti menggerakkan setrika. Uap panas dari alat itu terus mengepul ke udara, seperti kepulan marah yang tak bisa dikeluarkan. Ia tahu seharusnya ia pergi, tapi kakinya tak mau bergerak. Ia mendengarkan. Sekarang aja kamu masih kerja buat ngidupin rumah ini. Kalau nggak ada kamu, entah udah kayak apa rumah ini. Tapi dia malah makin nggak tahu diri.
Enaknya gimana coba? Udah, Bu, nanti aku pikirin. Resti menggigit bibir. Matanya panas. Perasaannya remuk. Di benaknya berkecamuk pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apa aku seburuk itu? Apa aku sudah tak layak jadi istri hanya karena aku diam? Apa diamku membuat mereka tak melihat apapun yang sudah kulakukan? Matahari pagi menyorot lembut melalui tirai jendela kamar. Seperti biasa, Resti terbangun sebelum jam 5. Ia mengangkat tubuhnya pelan-pelan dari kasur tanpa membangunkan Wisnu yang tidur membelakanginya. Tak ada pelukan selamat pagi, tak ada kecupan seperti dulu. Hanya punggung dingin dan keheningan yang menjadi awal hari-harinya kini. Ia melangkah ke dapur, memasak air, merapikan meja makan, dan mengecek stok bahan masakan di kulkas. Rutinitas yang sama, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Seperti berjalan dalam kabut tebal, tahu tujuannya, tapi tak bisa melihat jelas arah yang dituju. Resti tetap memasak sarapan seperti biasa. Nasi uduk dengan sambal kacang dan tempe goreng. Ia menata meja makan dengan rapi, memastikan sendok dan gelas tak luput dari tatakannya. Tak lama, Bu Wati keluar kamar dengan langkah malas. Resti menyapanya. Pagi, Bu. Sudah siap sarapannya. Nasi uduk, Bu suka kan? Bu Wati hanya melirik dan langsung duduk di kursi meja makan. Sambalnya kurang merah. Kayaknya kebanyakan kacang. Nggak enak. Resti menunduk pelan. Maaf, Bu. Saya coba perbaiki nanti sore. Bu Wati mengangkat sendok dengan wajah datar. Kalau kamu bisa, perbaikannya jangan nanti. Sekarang juga. Apa kamu pikir lidah ibu ini bisa nunggu sampai sore? Resti menelan ludah. Baik, Bu. Ia berbalik ke dapur, mengambil cabai merah, mengulek ulang sambal meskipun hatinya remuk. Bukan karena sambal, tapi karena ia tahu bukan itu masalahnya. Ia tahu, apapun yang ia lakukan akan tetap salah di mata mereka. Tapi ia terus mencoba. Pukul 8 pagi, Resti sudah berganti pakaian. Blazer biru langit yang dipadukan dengan rok hitam selutut. Riasan sederhana, rambut dicepol rapi, dan tas kerja tergantung di bahunya. Ia mematut diri di cermin sebentar. Ia terlihat siap, meskipun hatinya rapuh. Sebelum berangkat kerja, ia sempat menyiapkan makan siang untuk Bu Wati dan Wisnu. Ia letakkan di meja makan, menuliskan catatan kecil. Mas, Bu, ini makan siangnya. Kalau kurang apa-apa, kabari ya. Oh Resti. Kemudian, ia mengenakan sepatu dan berjalan keluar rumah dengan langkah tenang. Di tempat kerja, Resti menjadi sosok yang berbeda. Wajahnya ramah, senyumnya tak pernah hilang, dan ia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Ia adalah manajer operasional di sebuah perusahaan distribusi produk rumah tangga. Semua karyawan menghormatinya, karena ia tak hanya cerdas, tapi juga sabar dan tegas. Hari itu, Resti memimpin rapat koordinasi pagi dengan timnya. Ia menjelaskan target minggu ini, mendengarkan masukan dari para staf, dan memberikan arahan dengan bahasa yang lugas namun hangat. Intinya, kita harus tetap jaga kualitas. Jangan hanya kejar kuantitas. Ya, pelanggan itu gampang kecewa kalau barang datang telat atau rusak. Jadi koordinasi antar bagian harus lebih lancar. Jelasnya sambil menatap semua dengan mata jernih. Salah satu stafnya, Dina, menatap Resti dengan kagum. Bu Resti tuh nggak pernah kelihatan capek. Ya, senyumnya selalu ada. Resti hanya tertawa kecil. Kalau senyum aja nggak bisa, terus kita mau mulai hari dengan apa, Din? Dalam ruangan kerja itu, Resti tampak sempurna. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada jiwa yang sedang menahan tangis hampir setiap hari. Sore hari, Resti pulang seperti biasa. Ia singgah sebentar ke pasar kecil untuk membeli ikan segar dan beberapa sayuran.
Meski tubuhnya letih, ia tetap memilih yang terbaik. Karena ia tahu, sekecil apapun kesalahannya di rumah, akan menjadi bahan cemooh. Saat ia membuka pintu rumah, suasana seperti biasa, hening. Ia langsung ke dapur, menyimpan belanjaan, mengganti baju, dan mulai menyiapkan makan malam. Wisnu pulang sekitar maghrib. Tak menyapa, hanya meletakkan tasnya di sofa dan langsung naik ke kamar. "Mas, makan malamnya sebentar lagi siap ya?" seru Resti dari dapur. "Gue udah makan di luar," sahut Wisnu cepat. Resti diam. Tak lama, Bu Wati masuk ke dapur, melihat Resti menggoreng ikan. "Ngapain masak ikan? Tadi ibu udah pesan makanan lewat aplikasi. Sayang-sayang aja duit belanja dipakai buat yang gak dimakan." Resti mencoba tersenyum. "Ini buat saya aja, Bu. Saya belum makan dari tadi siang." Bu Wati mendengus, lalu mengambil minum di kulkas dan pergi begitu saja. Malam hari, Resti makan seorang diri di meja makan. Tak ada suara, tak ada tawa. Rumah itu sunyi, tapi kepalanya dipenuhi suara-suara yang tak berhenti menggema. Ia memandangi piringnya, lalu melirik ke tangannya yang mulai kering karena terlalu sering mencuci. Di benaknya, ia bertanya, "Apa aku salah mencintai mereka sedalam ini?" Setelah makan, ia mencuci piring, membersihkan dapur, memastikan semua tertata rapi sebelum tidur. Lalu ia masuk kamar. Wisnu sudah tidur. Atau pura-pura tidur. Resti berbaring di tepi ranjang. Punggung mereka saling membelakangi. Air matanya menetes tanpa suara. Hari-hari Resti kian terasa asing. Rumah yang dulu hangat kini seperti ruang tunggu menuju perpisahan. Ia bisa merasakan perubahan itu bukan hanya dari nada bicara Wisnu atau pandangan sinis Bu Wati, tapi dari udara yang terasa lebih dingin tiap kali ia masuk ke rumah. Tak ada lagi tempat untuk berteduh, bahkan di tempat yang ia sebut rumah. Pagi itu, seperti biasa Resti sudah menyiapkan sarapan. Ia menata makanan di meja, berharap mungkin hari ini akan sedikit berbeda. Namun yang datang bukan kata terima kasih, melainkan cemoohan. "Lauk beginian lagi? Tiap hari tempe tahu terus. Kamu pikir kita ini orang susah, ya?" Wisnu meletakkan sendoknya dengan kasar. Resti menunduk, berusaha meredam gejolak hatinya. "Maaf, Mas. Saya pikir Mas suka. Kemarin juga habis dimakan semua." "Dimakan karena nggak ada pilihan," tukas Wisnu tajam. Bu Wati menimpali sambil duduk, menyibak rambutnya dengan malas. "Makanya, ibu bilang juga apa? Wanita itu jangan cuma bisa kerja. Rumah juga harus diperhatikan. Laki-laki kalau makan nggak enak, bisa kabur nanti." Ucapan itu menusuk. Resti menggenggam ujung kain baju kerjanya. Ia tidak membalas, hanya menarik napas dalam dan membersihkan meja. Sudah terlalu sering ia memilih diam. 1 minggu kemudian, Wisnu pulang lebih larut dari biasanya. Parfum asing menempel di bajunya. Resti tahu, tapi ia tak bertanya. Ia sudah terlalu sering menahan rasa sakit yang datang dari dugaannya sendiri. "Mas dari mana?" tanyanya lembut. Wisnu meletakkan kunci mobil tanpa menjawab, lalu berjalan ke kamar mandi. Resti hanya menatap punggung suaminya yang tak lagi hangat. Ada jeda besar di antara mereka, dan itu bukan karena pekerjaan semata. Beberapa hari kemudian, Bu Wati mulai lebih sering menyindir hal-hal yang lebih dalam. Resti, kamu itu gajimu besar ya? Tapi kok nggak pernah bantu rumah? Listrik naik, air naik. Masih minta anak ibu yang bayar semua. Kamu kerja atau enggak sih, sebenarnya?" Resti terkejut. "Tiap bulan saya transfer ke rekening Mas, Bu. Untuk kebutuhan rumah. Jumlahnya sama seperti dulu." Alesan. Mana buktinya? Kamu paling ngaku-ngaku kerja. Padahal siapa tahu udah dipecat dan malu ngakuin ke Wisnu."
Ucapan itu seperti tamparan. Tapi lebih dari itu seperti ramalan yang menusuk hati. Resti mulai merasa sesuatu yang tak beres. Wisnu makin jarang pulang, makin dingin, makin menjauh. Ia tak lagi menyentuhnya, tak lagi bicara layaknya pasangan. Dan perlahan, Resti merasakan semua kasih dalam rumah ini telah berubah menjadi toleransi, semu yang siap mengusirnya kapan saja. Hingga suatu malam, datang badai kecil yang membuktikan semuanya. Wisnu pulang tanpa aba-aba. Tengah malam, Resti membuka pintu kamar saat mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Ia melihat Wisnu bersama seorang wanita asing. Mereka tertawa kecil. Resti berdiri membatu. "Mas?" panggilnya pelan. Wisnu menoleh dan mendesis. "Ngapain kamu keluar kamar?" Resti menatap wanita itu. Muda, cantik, riasan tipis tapi wangi parfumnya menyengat. Bukan tipe orang yang sekadar teman kerja. "Siapa dia, Mas?" Wanita itu tersenyum sinis. "Saya kolega, Mbak. Nggak usah panik begitu." Resti menatap Wisnu. "Kenapa bawa dia ke rumah?" Tengah malam. Wisnu meludah ke lantai. "Jangan sok jaga image, Resti. Rumah ini rumah gue juga. Terserah gue mau bawa siapa." Hati Resti runtuh seketika. Ia menahan tangis. Ia tahu, kalau malam ini dibiarkan, besok akan lebih parah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat Bu Wati keluar dari kamar, melihat semuanya, dan hanya tertawa kecil. "Wisnu, kamu lebih cocok sama yang itu. Lihat tuh, lebih segar daripada istrimu sekarang." Ibu dari dulu juga udah bilang, Resti itu terlalu kaku. Resti berdiri mematung. Tak ada lagi tempat berpijak. Keesokan paginya, saat semua mulai terasa terlalu berat untuk ditanggung, Resti memutuskan satu hal. Ia akan berhenti berusaha keras mempertahankan tempat yang tak lagi menginginkannya. Namun sebelum itu, ia ingin tahu seberapa dalam luka yang akan diberikan kepadanya. Seberapa rendah ia akan dijatuhkan oleh orang-orang yang dulu ia cintai. Karena dalam hatinya, perlahan muncul satu niat. Jika mereka ingin melihatnya hancur, maka ia akan diam. Tapi saat waktunya tiba, mereka akan melihat siapa yang sebenarnya jatuh, dan siapa yang tetap berdiri dengan kepala tegak. Malam itu, Resti duduk di tepi ranjang sambil memandangi layar ponselnya yang gelap. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan dari Wisnu. Sejak malam ia memergoki suaminya membawa perempuan lain ke rumah, tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan. Yang ada hanya kesunyian yang lebih bising dari keramaian. Dari balik jendela, bulan tampak menggantung pucat. Resti menyandarkan kepala ke dinding, memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. "Kalau aku kehilangan segalanya, siapa yang akan tetap tinggal?" gumamnya lirih. Pertanyaan itu tak pernah berhenti berputar di benaknya. Dan malam itu juga, ia menemukan jawabannya. Dia harus mencari tahu sendiri. Di kantor, Resti duduk di ruangannya. Ia masih menjadi kepala divisi keuangan, jabatan yang ia dapatkan dengan penuh kerja keras dan prestasi bertahun-tahun. Tapi hari ini, ia menghadap ke atasannya, direktur utama perusahaan tempatnya bekerja. "Resti, kamu yakin dengan ide ini?" tanya Pak Dharma, direktur yang sudah mengenalnya sejak awal karir. Resti mengangguk pelan. "Saya tidak akan benar-benar berhenti, Pak. Hanya pura-pura. Semua proses administrasi tetap bisa dibuat seperti biasa, dan saya bisa bekerja dari rumah. Tapi saya ingin ini dirahasiakan. Hanya saya, Bapak, dan HR yang tahu." Pak Dharma menarik napas panjang. "Ini bukan hal yang umum, Resti. Tapi saya tahu kamu wanita yang kuat. Kalau ini demi kebaikanmu, saya dukung. Tapi kamu harus siap dengan semua risikonya." Resti tersenyum, tipis namun mantap. "Saya sudah terlalu lama menutup mata, Pak. Sekarang,
Saya ingin melihat dengan jelas. Resti pulang dengan wajah lelah. Kali ini, ia benar-benar memainkan peran. Mas, katanya ketika duduk di sofa, menatap Wisnu yang sedang bermain ponsel. Balas Wisnu tanpa menoleh. Aku dipecat dari kantor, ujar Resti perlahan, seolah menelan bulat-bulat kalimat itu. Wisnu mendongak, lalu tertawa kecil. Apaan sih? Bercanda. Resti menggeleng. Serius. Aku dipecat karena pemangkasan. Aku akan fokus cari kerjaan baru secepatnya. Untuk sesaat, Wisnu diam. Lalu ia bersandar santai di sandaran sofa. Ya udah, berarti kamu bisa fokus bersihin rumah dulu deh. Jangan lupa bersihin kamar mandi, dan laundry juga udah numpuk. Tak ada pelukan. Tak ada kata simpati. Sakit? Iya. Tapi Resti sudah menyiapkan hatinya. Ia hanya tersenyum kecil, lalu masuk ke kamar. Di balik pintu, ia duduk sambil menatap tangannya sendiri. Baru 1 jam sejak aku bohong soal dipecat. Dan dia bahkan tidak menanyakan apakah aku baik-baik saja. Bu Wati tampak mulai berubah drastis. Yang dulu hanya menyindir perlahan, kini mulai terang-terangan mengomentari setiap langkah Resti. Kamu kalau udah nggak kerja, ya jangan banyak gaya. Jangan makan makanan mahal di rumah ini. Udah bukan kamu yang bayar. Atau, Wisnu itu kasihan. Pulang kerja disambut istri pengangguran. Kamu tuh istri nggak tahu diri, Resti. Resti tetap menahan diri. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membersihkan rumah, memasak, mencuci, bahkan menyetrika pakaian suaminya tanpa mengeluh. Ia juga masih bekerja dari rumah secara diam-diam melalui proyek-proyek virtual yang diberikan oleh atasannya. Namun ia pastikan tak ada yang tahu. Ia hidup di antara 2 dunia. Satu dunia tempat dia dihormati dan dipercaya sebagai profesional. Dan satu dunia lagi tempat dia dianggap beban, di rumahnya sendiri. Pagi itu, saat sedang menyapu halaman, ia mendengar obrolan Wisnu dan Bu Wati dari dalam rumah. Pintu hanya setengah tertutup. Mas, kamu yakin masih mau sama Resti? Suara Bu Wati terdengar jelas. Udah mikir juga, Bu. Kalau dia nggak kerja lagi dan nggak bisa bantu ekonomi keluarga, ngapain juga dipertahankan? Apalagi, aku udah nyaman sama yang itu. Resti mematung. Tangannya menggenggam erat gagang sapu. Dadanya berdebar hebat. Bener, Mas. Ibu dukung. Udahlah, ceraikan aja dia. Suruh keluar dari rumah ini. Toh ini rumah kamu, bukan rumah dia. Dia cuma numpang. Resti tersenyum getir. Air matanya jatuh perlahan, tapi ia cepat menyekanya. Ia tidak akan menangis di depan orang yang bahkan tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari hidup mereka. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, mereka akan menyesal. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Resti selesai memasak dan menyiapkan sarapan. Ia tahu, meski dianggap pengangguran, tugas rumah tangga tetap harus dijalani. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ia menyusun piring dan lauk pauk di atas meja makan dengan hati-hati. Bubur ayam buatan sendiri, telur dadar, dan sambal favorit Wisnu, semua tersaji lengkap. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya masih berguna, masih mencintai keluarganya, meskipun mereka mulai mengabaikan keberadaannya. Namun, saat Wisnu dan Bu Wati keluar dari kamar, ekspresi mereka datar. Tak ada senyum, tak ada ucapan terima kasih. Kamu masak bubur? Emang nggak ada makanan yang lebih normal? Nggak kenyang tahu. Bu Wati mencibir sambil duduk dan mencomot lauk dengan seenaknya. Wisnu mengambil sendok dan duduk di sebelah ibunya. Besok nggak usah masak bubur lagi. Ya, aku nggak doyan. Resti menelan ludah. Maaf, aku pikir kamu suka. Pikir kamu itu udah beda sekarang. Dulu pas kerja, ya, kelihatan pintar. Sekarang,
Wisnu tertawa miring. Cuma tukang sapu dan masak. Kalimat itu mengiris lebih tajam dari pisau dapur. Tapi Resti tetap diam. Ia mengangkat piringnya, makan dalam senyap. Resti baru saja menyelesaikan satu laporan proyek freelance dari atasannya secara online. Ia berusaha bekerja secara diam-diam agar semua tetap berjalan sesuai rencana. Uang hasil kerjanya ia simpan di rekening pribadi yang tak pernah disentuh oleh Wisnu. Saat ia sedang menyetrika, Bu Wati masuk dengan ekspresi kesal. "Kamu lagi ngapain sih seharian? Dari tadi duduk aja depan laptop. Udah nggak kerja, malah sok sibuk. Rumah ini jadi kotor. Kamu kemana aja?" "Aku baru selesai nyetrika, Bu. Barusan juga sapu halaman," ujar Resti lembut. "Banyak alasan. Kalau kamu udah nggak kerja, minimal tahu diri lah, bantu lebih banyak. Numpang tinggal aja gaya." Resti menarik napas pelan. "Saya cuma mau bantu sebisa saya, Bu." "Bantu? Kamu itu beban, bukan bantuan." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Resti tidak bisa menahan air matanya di depan orang lain. Tapi bukan karena lemah. Bukan karena kalah. Ia menangis karena hatinya penuh luka dan kecewa pada dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Malam harinya, Resti duduk sendirian di ruang tamu, melihat foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Ia masih mengenakan daster, rambutnya diikat asal. Hatinya berat. Wisnu pulang larut malam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyentuh makanan yang disediakan Resti. Ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Keesokan paginya, Resti mendapati bajunya tak lagi digantung bersama pakaian Wisnu. Semua miliknya dipindahkan ke pojok lemari, bahkan beberapa dilempar ke atas kursi. Ia juga melihat handuknya diturunkan dari rak. Dia tidak buta, tidak juga naif. Hari itu, Resti akhirnya tahu. Mereka sedang mendorongnya keluar, perlahan tapi pasti. Beberapa minggu kemudian, Wisnu duduk bersama ibunya di ruang keluarga. Mereka tak tahu Resti menguping dari balik pintu. "Bu, aku udah pikirin. Resti harus keluar dari rumah ini," ujar Wisnu dengan nada mantap. Bu Wati menyahut cepat. "Setuju. Mau kamu ceraikan dia juga nggak apa-apa. Perempuan gak kerja kayak gitu cuma nyusahin hidup kamu, Mas." "Aku udah bilangin juga ke Rika." Wisnu menyebutkan nama perempuan lain yang Resti pernah lihat secara sekilas. "Dia yang cocok buat kamu. Cantik, kerja, gak ngerepotin," timpal Bu Wati. Resti tak kuat lagi. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke dinding. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi kali ini, bukan karena patah hati, melainkan karena semuanya kini benar-benar jelas. Dan di sanalah titik balik itu muncul. Perlahan tapi pasti, sebuah senyuman terbentuk di wajah Resti. Ia tak lagi takut. Dalam hati, ia berkata, "Kalau kalian ingin aku pergi, aku akan pergi. Tapi ingat, bukan sebagai Resti yang kalian hina, tapi sebagai Resti yang akan kalian sesali." Sudah seminggu sejak Resti mendengar pembicaraan Wisnu dan Bu Wati di ruang keluarga. Sejak saat itu, pikirannya terus bekerja. Bukan untuk membalas dengan cara kasar, tapi ia ingin membuka mata mereka dengan caranya sendiri. Resti tidak langsung bertindak. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Masak, bersih-bersih, menyetrika, mencuci. Tapi hatinya sudah tidak sama. Ada batas kesabaran yang sudah dilewati, dan sekarang dia hanya perlu satu langkah terakhir. Hari itu, saat Wisnu pulang kerja, Resti duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. "Mas, aku mau ngomong," katanya pelan. Wisnu yang baru meletakkan tas hanya melirik sekilas. "Apa?" Resti menunduk, menahan rasa perih dalam dada, lalu berkata pelan, "Aku dipecat dari kantorku. Perusahaan sedang mengurangi karyawan."
Aku termasuk yang terkena PHK. Wisnu langsung memutar tubuh. Wajahnya tak bisa disembunyikan. Bukan cemas, bukan iba, tapi kesal. Dipecat? Suaranya meninggi. Kamu kerja udah lama, kok bisa dipecat? Bukan karena kesalahan, Mas. Semua yang kontraknya belum diperpanjang ikut terdampak. Aku juga nggak nyangka. Wisnu menggeleng dan langsung masuk kamar. Tak ada pelukan, tak ada semangat. Hanya tatapan kecewa yang dingin. Resti duduk sendiri di ruang tamu malam itu. Tangannya mengelus perutnya sendiri, bukan karena ada bayi, tapi karena ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ini baru awal dari semuanya. Keesokan harinya, sikap Buati sudah mulai berubah. Kamu hari ini mau kemana? Tanya Buati dengan nada curiga saat melihat Resti mengenakan celana kain dan kaos. Nggak kemana-mana, Bu. Di rumah aja, jawab Resti. Ya harusnya begitu. Udah nggak kerja, ya jangan sok sibuk keluar-luar. Bantuin nyapu depan tuh, rumput udah mulai tinggi. Resti hanya mengangguk. Sejak berhenti kerja, pekerjaan rumah seakan semuanya dilemparkan ke dirinya. Dulu, Buati masih mau bantu memasak. Sekarang, semua ia kerjakan sendiri. Wisnu pun makin lama makin jarang bicara. Makan malam pun sering hanya ditemani suara sendok dan piring. Kalau bicara, isinya cuma teguran dan sindiran. Resti, kamu kan udah nggak kerja. Kenapa rumah masih kelihatan berantakan? Kamu sekarang tugasnya cuma satu, bikin rumah ini nyaman. Tapi kayaknya malah tambah kacau, tambah Buati diselamakan. Resti mengangguk, meski hatinya teriris. Tapi ia tetap tenang. Semua ini memang sudah ia duga. Dan rencananya berjalan sesuai harapan. Minggu-minggu selanjutnya, Resti benar-benar sudah dianggap beban. Saat ada tamu datang ke rumah, Buati bahkan menyebut dirinya dengan nada merendahkan. Ini Resti, menantu saya. Dulu kerja, sekarang ya di rumah aja. Nungguin keberuntungan datang. Mungkin, katanya sambil tertawa kecil. Tamu hanya tersenyum canggung. Tapi Resti hanya diam. Ia tidak ingin mempermalukan mertuanya. Tidak sekarang. Wisnu pun mulai sering pulang larut malam. Pulang hanya untuk tidur. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Lembur. Resti tahu itu alasan. Tapi dia tidak ingin membahasnya sekarang. Semua belum waktunya. Biarlah Wisnu dan ibunya memperlihatkan wajah aslinya. Biarlah semuanya tumpah sampai habis. Karena ketika waktunya tiba, dia akan bangkit. Dan saat itu, tak ada lagi yang bisa menahannya. Hari itu, Resti terbangun lebih pagi dari biasanya. Suara burung berkicau lembut, dan udara pagi terasa segar meskipun hatinya berat. Sebelum memulai rutinitas seperti biasa, ia melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan, meskipun ia tahu, itu tidak akan pernah dihargai lagi. Ia menyusun sepiring nasi goreng dan meletakkan secangkir teh manis di meja makan. Tidak ada yang istimewa dari sarapan kali ini. Tapi di dalam hatinya, Resti tahu ini akan menjadi pagi terakhir di rumah itu. Ketika Wisnu dan Buati turun, Resti hanya tersenyum lemah. Selamat pagi, sapanya dengan suara yang agak parau. Pagi, Resti. Wisnu menjawab dengan nada datar, tanpa melihatnya. Buati hanya mengangguk dan duduk di kursi makan, langsung menyentuh makanan tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah sarapan, Wisnu berdiri dan berjalan menuju ruang tamu, tempat ia biasa duduk menonton TV sambil bermain dengan ponselnya. Namun, kali ini dia tampak lebih gelisah dari biasanya. Resti tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang sudah ia rasa sejak minggu-minggu sebelumnya. Sekitar jam 10 pagi, saat Resti sedang merapikan pakaian di kamar, pintu kamar terbuka. Wisnu masuk, wajahnya lebih serius dari yang biasa.
Ia berjalan ke arahnya dan duduk di sisi tempat tidur, menatap Resti dengan ekspresi yang keras dan tanpa emosi. "Resti," suaranya rendah, namun tegas. "Kamu harus keluar dari rumah ini." Resti mendongak, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk ini, tapi tetap saja sakit. "Kenapa, Mas?" tanyanya pelan, meski suaranya sudah mulai bergetar. "Apa aku salah apa?" Wisnu menghela napas panjang. "Sudah nggak ada tempat untuk kamu di sini lagi. Kita nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang cuma mengandalkan aku dan nggak punya masa depan. Kamu nggak kerja, nggak produktif, dan kamu cuma jadi beban." Air mata mulai menggenang di mata Resti, tetapi ia berusaha keras untuk menahannya. Ia tahu ini bukan pertama kalinya ia dihina, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih menusuk, lebih dalam. "Mas, aku bisa berubah. Aku bisa cari kerjaan lain. Aku bisa bantu lebih banyak." Resti berusaha meyakinkan, namun suaranya hampir hilang. "Tolong, jangan." Wisnu berdiri, menatap Resti dengan mata kosong. "Cukup. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Kamu harus pergi dari sini." "Ibu juga setuju." Resti terdiam, matanya mencari-cari jawaban di wajah Wisnu. Tapi yang ia temukan hanya keputusasaan yang dalam. Ini sudah selesai. Perkawinan mereka, impian mereka, semuanya hancur dalam sekejap. Siang itu, setelah sebuah perdebatan yang panjang dan tidak ada jalan tengah, Resti mengemasi beberapa barang penting dalam koper kecilnya. Ia tahu, ia tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Semuanya sudah diputuskan oleh Wisnu dan Bu Wati. Ia berjalan keluar dari rumah tanpa satu kata pun. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menunggu di luar untuk memberi semangat. Hanya sunyi yang menyelubungi langkahnya. Di depan rumah, mobil hitam mengkilap menunggu, mobil yang selama ini dia sembunyikan, yang akan menjadi simbol dari segala sesuatu yang akan dia lakukan selanjutnya. Ia mengendarai mobil itu menuju kantor pengacara yang sudah dipilihnya beberapa hari lalu. Di ruang sidang, Resti duduk tegak, mengenakan pakaian formal yang rapi. Wisnu duduk di sisi seberang meja pengacara dengan ekspresi yang masih terlihat dingin dan penuh kebencian. Bu Wati duduk di sampingnya, menyeringai dengan tatapan penuh ketidakpedulian. Sidang perceraian itu dimulai dengan prosedur standar. Namun Resti tidak merasa cemas. Ia tahu apa yang ia lakukan. Proses cerai ini tidak hanya soal mengakhiri pernikahan, tapi juga soal pembalasan, bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan keteguhan dan keberanian. "Saya mengajukan permohonan perceraian ini karena suami saya tidak lagi menghargai saya sebagai pasangan. Saya dihina, ditinggalkan, dan diabaikan. Saya tidak ingin melanjutkan hidup bersama orang yang tidak ingin berjuang bersama saya," kata Resti dengan suara tegas, yang bahkan mengejutkan Wisnu. Suasana di ruang sidang semakin tegang. Bu Wati, yang selama ini selalu meremehkan Resti, kini hanya bisa diam. Wisnu memalingkan wajahnya, tidak ingin melihat Resti lebih lama. Saat hakim memutuskan bahwa perceraian mereka dikabulkan, Resti merasa lega. Tidak ada rasa takut atau kecewa, hanya rasa bebas. Bebas dari belenggu pernikahan yang sudah tidak ada lagi artinya. Setelah sidang berakhir, Resti keluar dari ruang pengadilan, dan mobil mewah itu menunggu di luar. Ia mengemudikan mobil itu dengan perlahan, menyusuri jalanan yang familiar namun terasa asing baginya. Dunia baru menantinya, dunia yang ia bangun sendiri, tanpa beban dan tanpa suami yang meremehkan. Setelah perceraian itu, Resti merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terlepas dari pundaknya. Meskipun hatinya masih terasa perih, namun ada secercah kebebasan yang membangkitkan semangatnya untuk melangkah maju. Kini, ia mengemudikan hidupnya sesuai dengan keinginannya, tanpa lagi terikat oleh kekecewaan dan penghinaan yang selama ini ia terima.
Mobil hitam itu menjadi simbol baru dalam hidupnya. Resti mulai merencanakan langkah selanjutnya, meraih semua yang sempat ia tinggalkan, dan yang lebih penting, mengambil kendali penuh atas hidupnya. Suatu hari, ketika ia sedang berada di kantornya, perasaan penasaran datang menghampirinya. Banyak yang belum diketahui oleh Wisnu dan Buwati tentang dirinya. Mereka hanya tahu dirinya sebagai seorang wanita yang bekerja biasa di kantor perusahaan besar. Seorang istri yang hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana, Resti menyimpan sebuah rahasia besar yang tak terungkap. Resti berjalan menuju ruang kerjanya, melewati para staf yang menyapanya dengan senyum ramah. Tiba di ruangannya, ia membuka laci meja dan mengambil sebuah map besar berwarna coklat. Di dalamnya terdapat dokumen yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ternyata, Resti adalah pemilik dari perusahaan tempat ia bekerja, dan itu adalah rahasia yang ia pertahankan dengan hati-hati. Sebagai pemilik, ia memiliki saham terbesar di perusahaan itu, meskipun tidak banyak orang yang tahu. Resti memilih untuk menyembunyikan statusnya karena ia ingin hidup sederhana, bebas dari perhatian dan intrik yang sering muncul dalam dunia bisnis. Ia hanya ingin menjalani hidup seperti orang biasa, bekerja dengan keras, dan tidak ingin ada yang merasa terintimidasi dengan posisinya. Namun, kini semuanya berubah. Perceraian itu membuka matanya bahwa selama ini ia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Tidak hanya oleh Wisnu, tetapi juga oleh banyak orang yang menganggapnya sebagai orang biasa. Seorang istri yang hanya mengandalkan suaminya untuk hidup. Kini, Resti tahu bahwa waktunya untuk bangkit dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya sudah tiba. Seiring waktu berjalan, Resti mulai lebih sering mengunjungi perusahaan dengan wajah yang berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kantor biasa seperti sebelumnya, tetapi mengenakan pakaian yang lebih mewah, sesuai dengan statusnya sebagai pemilik. Setiap kali masuk ke ruang kantor, ia disambut dengan penuh hormat oleh semua staf dan karyawan. Hari itu, Resti memutuskan untuk mengadakan pertemuan penting dengan para direksi perusahaan. Ia sudah mempersiapkan diri untuk memperkenalkan diri kembali sebagai pemilik yang sah dari perusahaan tersebut. Saat pertemuan dimulai, para direksi terlihat terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa Resti, yang selama ini mereka anggap sebagai staf biasa, adalah pemilik utama perusahaan. Beberapa dari mereka tampak bingung, sementara yang lain berusaha menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum canggung. Terima kasih semuanya telah hadir. Resti memulai, suaranya tenang namun tegas. Hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya adalah pemilik perusahaan ini. Saya telah menyembunyikan identitas saya selama ini karena alasan pribadi. Tapi sekarang saya rasa sudah saatnya saya mengungkapkan semuanya. Ada hening sejenak di ruangan itu. Beberapa direksi saling bertukar pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Saya yakin kalian semua merasa terkejut, tapi ini bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan. Mulai hari ini, saya akan terlibat langsung dalam operasional perusahaan ini. Semua keputusan strategis akan melibatkan saya. Lanjut Resti dengan suara yang lebih berani. Setelah beberapa detik penuh ketegangan, salah satu direksi, yang terlihat lebih tua, akhirnya berbicara. Tapi, Resti, ini sangat mendalam. Mengungkapkan diri Anda sebagai pemilik, itu bukan hal yang mudah. Kami tahu Anda bekerja keras, tetapi selama ini kami pikir Anda hanya seorang karyawan biasa. Resti tersenyum tipis, lalu menjawab, saya memilih untuk tidak memamerkan kekuasaan saya. Selama ini saya menjalani hidup seperti orang biasa, berusaha tidak menarik perhatian. Tapi setelah apa yang saya alami dalam kehidupan pribadi saya sadar bahwa saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya ingin mendapatkan kembali kendali atas hidup saya, dan saya ingin kalian semua tahu bahwa saya akan membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Pertemuan itu diakhiri dengan beberapa diskusi tentang strategi perusahaan ke depannya.
Meskipun ada beberapa karyawan yang merasa terkejut, banyak juga yang merasa lega karena kini mereka tahu siapa pemimpin yang sebenarnya. Resti tidak hanya sekadar pemilik perusahaan. Dia adalah seorang wanita yang memiliki visi besar. Dan kini dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang diabaikan. Sementara itu, di rumah Wisnu dan Buwati, perubahan Resti mulai terasa. Wisnu yang awalnya tidak peduli mulai merasa cemas. Ia sering mendengar kabar tentang Resti yang kini terlihat semakin sukses dan tidak terhentikan. Sementara Buwati, meskipun tidak pernah menunjukkan ketertarikannya pada kehidupan Resti, mulai menyadari bahwa mungkin saja mereka telah membuat kesalahan besar. Wisnu berusaha menghubungi Resti beberapa kali, tetapi ia tahu, wanita itu sudah tidak lagi seperti dulu. Resti kini tidak lagi membutuhkan seseorang untuk menanggung hidupnya. Dia sudah membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri. Resti, di sisi lain, hanya tersenyum tipis setiap kali melihat nama Wisnu di ponselnya. Tidak ada kebencian dalam hatinya, hanya kebebasan yang sudah ia raih. Dia tahu, hidupnya yang baru ini akan jauh lebih baik daripada masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Resti semakin teguh melangkah ke depan. Setiap hari, ia semakin nyaman dengan peran barunya sebagai pemilik perusahaan. Tugas-tugas yang dulu dianggap sulit kini terasa ringan, berkat pengalaman dan visi yang ia bawa. Resti membangun kembali reputasinya yang selama ini tenggelam di balik bayang-bayang suami dan mertua yang sering meremehkan dirinya. Ia memperkenalkan inovasi baru yang membawa perusahaan semakin berkembang, membuatnya semakin dihormati dan diakui oleh para kolega dan karyawan. Perusahaan yang dulu dipimpin oleh orang lain, kini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Resti pun mulai bergaul dengan orang-orang penting, menjalin hubungan bisnis yang lebih luas, dan sering menghadiri acara-acara besar, baik dalam dunia bisnis maupun sosial. Keberhasilan demi keberhasilan datang menghampirinya. Suatu hari, Resti memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek amal yang besar. Sesuatu yang selalu ia impikan namun tak pernah mendapat kesempatan selama menikah dengan Wisnu. Ia mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita dan anak-anak, memberi mereka pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Melalui yayasan ini, Resti tidak hanya meraih kesuksesan finansial, tetapi juga memperkuat citranya sebagai sosok yang peduli dan inspiratif. Sementara itu, karma mulai menghampiri Wisnu dan Buwati. Wisnu tidak pernah membayangkan bahwa perceraiannya dengan Resti akan berakhir seperti ini. Setelah berbulan-bulan menjalin hubungan dengan wanita lain dan mengabaikan Resti, kini ia terjebak dalam kesulitan keuangan. Ia kehilangan pekerjaan yang semula memberinya stabilitas, akibat skandal yang melibatkan hubungan gelapnya. Wisnu merasa terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang telah ia buat, tetapi tidak ada yang bisa membantunya lagi. Semua orang yang dulu ia anggap sebagai teman, kini menjauh darinya. Wisnu mencoba untuk mencari pekerjaan baru, tetapi namanya sudah tercemar. Tidak ada yang mau memberinya kesempatan kedua. Ia mulai merasakan betapa sulitnya hidup tanpa Resti, yang dulu selalu ada untuk mendukungnya, meski ia selalu meremehkan dan mengabaikannya. Kembali ke titik awal, Wisnu menyadari bahwa ia hanya seorang pria biasa yang tidak bisa berdiri sendiri. Buwati, di sisi lain, terus hidup dalam kebiasaan lamanya, mencampuri urusan orang lain, memanipulasi, dan mencoba mengendalikan kehidupan anak-anaknya. Namun, karma pun datang mengetuk pintunya. Setelah bertahun-tahun menyebarkan kebencian dan ketidakadilan, Buwati menghadapi kenyataan pahit. Anaknya, Wisnu, yang selama ini ia andalkan, tidak lagi mampu memberi perhatian atau bantuan finansial yang ia harapkan. Rumah yang dulu dihuni dengan penuh kehormatan dan kebanggaan kini semakin hampa, karena Wisnu tidak lagi memiliki penghasilan tetap dan seringkali menghindar dari ibunya. Kehidupan Buwati mulai terasa kesepian. Ia tak lagi memiliki kuasa untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Resti,
yang dulu ia anggap lemah dan tak mampu, kini hidup lebih bahagia dan sukses. Bu Wati mulai merasakan penyesalan, namun sudah terlambat. Semua perlakuannya terhadap Resti yang dulu dianggap sepele, kini kembali pada dirinya dalam bentuk penderitaan yang harus ia hadapi sendirian. Resti, yang kini telah menjadi sosok yang mandiri dan dihormati, memandang kembali masa lalu tanpa penyesalan. Ia tahu bahwa hidupnya saat ini adalah hasil dari perjalanan yang panjang, penuh dengan pengorbanan dan pelajaran berharga. Tidak ada yang lebih membahagiakan baginya daripada melihat dirinya mampu berdiri tegak, sukses, dan bebas dari cengkeraman orang yang dulu mencoba menjatuhkannya. Pada suatu malam, Resti duduk di ruang kerjanya, menatap pemandangan kota yang gemerlap. Di meja kerjanya, ada sebuah foto keluarga. Foto lama ketika ia masih bersama Wisnu dan Bu Wati, waktu semuanya masih terasa sempurna. Namun, kini semuanya sudah berubah. Resti tersenyum tipis, merasa lega. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi takut atau merasa rendah diri. Ini adalah hidupku, pikirnya. Dan aku yang mengendalikannya. Ia meminum segelas anggur, merasa puas dengan perjalanan yang telah ia tempuh. Resti tahu, ke depan, lebih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tetapi ia tidak takut. Karena apapun yang datang, dia sudah siap menghadapinya. Suatu hari, Resti menghadiri acara besar yang diadakan oleh sebuah asosiasi bisnis terkemuka. Pada acara itu, ia dikenalkan dengan banyak pengusaha sukses dan orang-orang berpengaruh. Resti merasa nyaman di antara mereka, karena disinilah tempat yang seharusnya ia berada, di tengah orang-orang yang menghargai kerja keras dan dedikasi. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya. Pria itu tampaknya sudah cukup lama memerhatikan Resti dari kejauhan. Dengan senyum tulus, ia mengulurkan tangan. "Selamat, Resti. Anda benar-benar luar biasa. Perusahaan Anda telah berkembang pesat, dan saya sangat terkesan dengan apa yang telah Anda capai." Resti tersenyum, dan mereka mulai berbincang-bincang. Pria itu adalah salah satu investor besar yang ingin menjalin kemitraan dengan perusahaan Resti. Semuanya terasa begitu mudah bagi Resti, karena ia sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana memimpin. Namun, saat itu juga, Resti teringat Wisnu dan Bu Wati. Mereka mungkin sedang berjuang, mungkin sedang menanggung semua akibat dari perbuatan mereka. Tetapi, Resti tidak lagi ingin terperangkap dalam penyesalan mereka. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Resti mengendarai mobil mewahnya kembali, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Kini, ia hidup dalam kebebasan, penuh dengan potensi yang belum terungkap sepenuhnya. Karma datang menghampiri Wisnu dan Bu Wati, dan mereka merasakan akibat dari setiap tindakan mereka terhadap Resti. Sementara itu, Resti terus melangkah maju, menikmati hidup yang baru, yang penuh dengan kebahagiaan dan pencapaian. Ia akhirnya menemukan tempatnya dalam dunia ini, di mana ia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk meraih apa yang ia inginkan. Untuk para pembaca yang telah mengikuti perjalanan Resti, mari kita ambil pelajaran berharga dari ceritanya. Kadang dalam hidup, kita dihadapkan pada tantangan yang besar, dan bahkan seringkali terasa seperti dunia berbalik melawan kita. Namun, ingatlah bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada mempercayai kemampuan kita untuk bangkit dan bertahan, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Setiap langkah kecil yang kita ambil, meskipun kadang terasa berat, adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa kita. Percaya bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Untuk kalian yang mungkin sedang berada di tengah kesulitan atau merasa terpuruk, ingatlah bahwa kalian memiliki kekuatan untuk berubah, untuk memulai lagi, dan untuk mencapai apapun yang kalian impikan. Jangan pernah berhenti berharap atau berusaha,
karena hidup ini penuh dengan kejutan indah yang menanti untuk ditemukan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan semangat untuk terus maju, tidak peduli apapun yang sedang kalian hadapi. Salam hangat untuk kalian semua. Dan semoga setiap langkah kalian dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Jangan lupa untuk selalu percaya pada diri sendiri. Dengan penuh harapan.